kita akan ada kelaparan, setelah itu takut akan ada banjir, akan banyak musibah. Kayak ini mungkin Tuhan juga akan kasih tanda buat kita bahwa kemarin kita udah gelap, setelah itu kita ada terang, kan seperti itu. Tapi selamat lingun alatai salam sahujud karindem melempang. Nah kawan pada semandai yang menyukai banget YouTube-nya di Wirantian Intan. Sekarang saya lagi mau bahas masalah bulan gerhana. Kan tadi malam tuh sekitar jam 11:30 sampai jam 3 ya itu gerhana bulan. Kenapa sih kok situasi Indonesia ini lagi begini? Apa ada tanda dari alam? Kenapa kok bisa ada gerhana bulan seperti itu? Nyai, semalam baru terjadi gerhana bulan. Ya. Secara ilmiah pasti sudah dijelaskan oleh beberapa ahli ya, baik ahli angkasa atau segala macam. Oke, secara ilmiah sudah dijelaskan. Cuman kita datang ke sini ke Nyai Dewi Rantian, seorang paranormal Dayak. Menurut Nyai, apa itu fenomena gerhana bulan? Apakah ada pesan tertentu atau ada apa? Oke, sebenarnya gerhana bulan ini kan tidak setiap hari, tidak setiap bulan datang, pasti dia akan beberapa tahun sekali. Sebenarnya ini kalau di zaman dulu, kalau udah gerhana bulan ini setiap dari daerah ya, apalagi di daerah kita di Kalimantan Tengah, itu kalau gerhana bulan ini orang pada ngambil gung, ada ngambil panci dipukul-pukulin, setelah itu tampah itu dipukul-pukulin, karena orang zaman dulu tuh ketakutan karena ada ceritanya bahwa ada sesuatu yang menelan bulan. Tapi kan sekarang kan kita berbeda. Tapi zaman dulu kalau seperti itu tuh kan berarti ada tanda, biasanya akan terjadi takut ada bencana alam. Setelah itu ini yang kita mengikuti zaman dulu ya, akan takut ada bencana alam. Setelah itu mungkin di daerah kita akan ada kelaparan. Setelah itu takut akan ada banjir, akan banyak musibah, kayak macam-macam seperti itu. Tapi kalau secara ini sebenarnya gerhana bulan itu terjadi sebenarnya memang waktunya untuk gerhana bulan ya tetap akan terjadi gerhana bulan. Tapi sebenarnya itu ada, kalau buat alam sebenarnya untuk kita sebagai manusia itu ada tanda supaya kita lebih berhati-hati. Bagaimana sih kita harus memaknai? Kalau tidak ada bulan sama sekali kita gelap gulita. Bagaimana kalau gelap gulita kita bagaimana dalam kehidupan kita kalau di malam hari, kan seperti itu. Jadi bagaimana kalau keadaan alam itu hancur atau alam itu rusak, pasti akan mendapat efek buat kita sebagai manusia, kan seperti itu. Bisa nggak Nyai kejadian semalam dikaitkan dengan kondisi negara kita sekarang? Kalau dikaitkan dengan kondisi dengan kita sekarang sebenarnya bisa sih. Karena kan kalau gerhana bulan kan gelap gulita. Keadaan kita waktu kemarin itu kan kita waktu orang demo, setelah itu orang pada rusuh, keadaan Jakarta itu kan senyap, ya kan? Semua masyarakat pun pada takut. Begitu juga keadaan orang waktu zaman dulu, orang kalau gerhana bulan, semua orang takut. Ada orang yang sembunyi di bawah kasur, ada orang nggak berani keluar. Itu orang ketakutan. Tapi setelah bulan ini mulai keluar, masyarakat itu akan bersorak-sorai. Kenapa? Berbahagia karena mereka merasa bulan itu tidak tertutup lagi dan dunia akan terang. Saya sih berharap setelah kerusuhan ini, setelah demo-demo yang kemarin, kita akan mendapat suatu keterangan buat masyarakat kita atau untuk Indonesia Raya. Jadi berarti ada perubahan yang lebih baik lagi setelah ini? Saya berharap seperti itu. Mungkin tandanya dari bulan gerhana ini, mungkin Tuhan juga akan kasih tanda buat kita bahwa kemarin kita udah gelap, setelah itu kita ada terang, kan seperti itu. Apakah akan ada perubahan yang signifikan atau tetap stabil aja? Oke, kalau kita melihat dari penaruhan saya, sebenarnya keadaan ini akan berubah sangat besar? Enggak. Jawaban saya pasti pelan-pelan. Tidak ada semua orang kayak gini ya, saya melihat sesuatu hal. Kayak Pak Prabowo
baru, belum sampai 5 tahun. Mungkin 1 tahun juga belum nyampe kali ya. Tidak akan mungkin dia bisa membalik seperti telapak tangan. Pasti pelan-pelan untuk merubah. Sama juga kita, kita siapapun, kita mempunyai satu usaha, bisnis, kita baru memulai, tidak mungkin bisnis kita itu langsung nge-boom. Berarti sedikit banyak kita harus pelan-pelan supaya bisnis kita bisa lebih bagus kembali. Jadi apakah juga petanda baik atau petanda buruk nih bagi Indonesia atau bagi pemerintahnya? Oke, kalau saya lihat untuk ini sebenarnya inti adalah tanda baik buat kita ya, buat pemerintah juga. Tapi bagaimana caranya? Jangan melihat oh ini lagi gerhana terang mungkin buat baik buat kita, tapi kita tidak berusaha. Tapi saya berharap ini ada tanda pemerintah juga berusaha untuk merubah semua sistem ini bisa pelan-pelan menjadi baik kan gitu. Kejadian kemarin kan tentu melukai banyak orang di seluruh Indonesia, luka di hari itu. Kita seperti gampang banget tersulut, gampang banget kebakar untuk hal-hal yang sensitif, contohnya penjarahan kematian. Apakah hal seperti ini akan terjadi lagi di kemudian hari? Kalau yang saya lihat sih enggak ya. Mungkin ini sudah terjadi ya terjadi, tapi untuk kedepannya kayaknya sih tidak. Karena kenapa? Saya mengaitkan juga ya unsur kayu. Tahun ini kan unsur kayu. Tahun depan adalah unsur api. Jadi energi hawa setiap energi alam, hawanya manusia, energinya manusia ini, hawa panasnya, emosinya itu terlalu besar karena mau masuknya ke tahun api. Biasanya akan agak sedikit tidak bisa mengontrol emosi. Jadi saya lihat energi itu sangat besar seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau di zaman dulu ini apa yang dilakukan orang-orang jika ada gerhana bulan? Oh itu banyak ada orang yang berdoa karena orang kan ketakutan. Karena orang melihat kok bulan hilang. Pasti kalau zaman dulu ada jin yang terlana makan bulan itu. Nah, tapi orang zaman dulu berdoa. Makanya saya bilang tadi kalau orang Dayak ada membunyikan gung, dipukul gung supaya cepat lewat. Setelah itu panci dibunyiin, dipukulin. Setelah itu tampah beras, macam-macam lah cara orang. Nah, setelah gerhana ini selesai, orang itu biasanya bersorak, setelah itu orang mengucap syukur. Ada juga orang yang memang mandi, menyiapkan, setelah itu orang mandi itu membukakan energi positif, hoki, keberuntungan seperti itu. Nah, itu apa sih yang dibawa dari energinya dari gerhana saat itu? Energinya, Ya. Oke. Sebenarnya ya energi gerhana itu di saat dia tertutup itu, energi itu sebenarnya energi untuk alam ya, untuk alam itu supaya semua alam itu supaya tenang, sebenarnya seperti itu. Supaya semua alam itu, kita termasuk manusia, sebenarnya bisa akan mengeluarkan rasa takut. Kita kan nggak tahu kalau gerhana bulan tuh gelap gulita, kita nggak tahu timbul ada musibah, ada bencana yang sangat besar, kita kan nggak tahu. Makanya itu yang membuat kita harus berdoa. Kita harus meminta kepada Tuhan supaya energi kita itu, supaya kesialan-kesialan itu hilang. Kan seperti itu. Jadi itu tuh buat siapapun makna dari gerhana bulan itu sangat besar sebenarnya. Kalau orang mengerti, kalau orang yang menyukai alam, kalau orang bersyukur dengan alam. Apakah dengan berlalunya gerhana bulan tadi kan bilang bahwa kita akan bersorak-sorai karena ada cahaya lagi. Itu juga bisa digambarkan ke kondisi Indonesia ke depan nanti. Saya berharap seperti itu. Setiap kita semua kita berdoa. Semoga kedepannya Indonesia bisa lebih makmur, berjaya, setiap masyarakatnya juga dari kelas bawah sekali. Sekarang kan perekonomian kita udah nggak begitu stabil. Kelas menengah menjadi kelas bawah. Kelas bawah itu udah menjadi kelas sangat bawah. Saya sih berharap bagaimana caranya kelas bawah ini bisa naik kembali. Nanti kelas menengah juga akan kembali ke posisi dia seperti biasa. Seperti itu. Saya berharap dan kita siapapun yang menonton ini semoga kita sama-sama berdoa, semoga Indonesia bisa lebih baik kembali dan bisa lebih makmur kembali. Oke, terima kasih sahabat-sahabat saya yang menonton Nyai Dewi Rantian Intan. Ini adalah siapapun kita harus bisa memaknai dalam kehidupan kita. Kita harus bisa bersyukur. Seperti ada gerhana bulan. Gerhana bulan ini sebenarnya kita harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa? Bulan itu gelap. Sebenarnya kita bisa memaknai bagaimana keadaan kalau bumi ini tidak ada satupun sinar yang ada, tidak ada matahari, tidak ada bulan, bagaimana kita hidup.
mungkin alam ini akan hancur. Bagaimana cara kita bersyukur dengan alam, bagaimana kita bersyukur dengan Tuhan. Saya berharap sekali siapapun yang menonton YouTube saya, kita banyak-banyak berdoa, meminta kepada Tuhan. Semoga kita dijauhkan dari malapetaka, musibah, malapetaka, dari kesialan apapun. Oke, terima kasih.